Indramayu terletak di jalur Pantura, Jawa Barat yang banyak disinggahi pemudik. Tak hanya kue tradisional dan jajanan pasarnya yang khas, olahan ikan pindangnya juga kerap membuat para pecinta menu tradisional merindu. Kali ini, saya akan bernostalgia dengan warisan kuliner khas Indramayu yang akan menambah kaya khasanah masakan Nusantara. Habis. Indramayu dikenal juga sebagai tempat lahir pegiat tari topeng Mimi Rasinah. Meski sang maestro telah meninggal dunia, kesenian topeng tidak luntur begitu saja. Di sanggar Mimi Rasinah yang bertempat di Desa Kandangan, seminggu sekali ramai didatangi anak-anak yang ingin mempelajari tari topeng. Airly Rasinah adalah cucu Mimi Rasinah yang hingga kini masih melestarikan warisan budaya leluhur. Sebagai keturunan ke-11, Airly sudah memperkenalkan kebudayaan Indramayu ini hingga ke luar negeri. Bukan tanpa alasan saya menyambangi kediaman almarhumah Mimi Rasinah. Saya punya janji dengan Mimi Waci, anak kandung Mimi Rasinah yang ternyata ahli membuat panganan tradisional Indramayu. Hari ini, saya bersama Mimi Waci akan membuat kue belengep yang berbahan dasar singkong dan kue koci yang terbuat dari tepung ketan. Kue belengep, nama yang unik ya. Hanya memerlukan 3 bahan untuk membuat kue ini, yaitu singkong, kelapa, dan gula merah. Sederhana sekali ya, tapi apakah membuatnya juga mudah? Susah juga ya Mi ya. Ini kalau udah lama kerja di restoran, hotel ini udah nggak pernah lagi ngupas kayak gini nih Mi. Iya emang kalau di restoran ngupasnya pakai apa? Sama aja pakai pisau Mi. Pakai pisau. Iya, cuma kan biasanya jarang sekali restoran yang beli singkong mentah untuk diolah. Biasanya suka beli produknya jadi. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih ini dikukus hingga matang sekitar 15 menit. Sambil menunggu singkongnya empuk, kami membuat isi kue belengep. Pawon Mimi Waci memang masih tradisional, tapi inilah yang bakal membuat rasa makanan kami istimewa. Setelah kelapa sangrai ini berwarna kecoklatan, kemudian ditumbuk bersama dengan gula merah. Nah ini perbandingan kelapa dan gulanya gimana nih Mi? Kalau misal ininya kelapanya sebelah itu yang satu ya. sebelah, ininya paling 1 on. 1 on gulanya. Nah, isi belengep udah jadi. Sekarang saya akan membuat bagian luarnya. Sebelumnya, kita goreng dulu kelapa untuk taburan belengep. Karena minyak yang digoreng nantinya akan dicampur bersamaan dengan singkong. Variasi memang belengep asli ada taburan goreng kelapanya ini ya. Cuma goreng kelapa aja atau apa gitu Mi? Kasih bawang sedikit. Ada aroma goreng bawangnya juga. Enak nih. Singkong yang tadi direbus masih harus ditumbuk lagi nih. Tangannya pakai plastik. Oh iya. Lengket. Diambil secukupnya aja. Iya. Mi, ini sebetulnya hampir mirip dengan misro ya Mi? Iya. Cuma kalau misro isinya hanya gula merah dan digoreng ya. Nah, terus beda. Ini kalau ini ditumbuk, dibebek, kalau misro diparut. Oh, digorengnya dari mentah ya. Mentah. Jadi matang karena digoreng. Kalau ini ditumbuk dalam keadaan sudah matang kukus ya. Oh iya iya. Saya jadi punya ide nih Mi. Ini kan kue belengap ini isinya memang harus kelapa sangrai dan gula yang ditumbuk tadi kan. Ya. Kalau divariasikan boleh nggak nih? Boleh. Boleh-boleh aja ya. Lebih lezat. Nah, Indramayu itu kan terkenal dengan kota mangga. Mangga. Boleh nggak Mi isinya mangga? Mangga boleh juga. Kebetulan nih kemarin sore saya beli dodol Mi, dodol mangga.
Oke, kalau gitu Mi, sebelum kita kasih anak-anak yang latihan nari, kita cobain dulu Mi. Enak gak? Yang ada mangga. Coba Mi ambil satu. Mi ambil yang ada mangganya. Enak gak? Enak banget. Enak ya? Seger ya? Enak bener. Selanjutnya kami akan membuat kue koci, jajanan pasar khas Indramayu. Ini jangan pelan-pelan, harus. Untuk adonan luarnya, tepung ketan dicampur dengan air gula, kemudian diuleni. Mudah kan membuat adonan luar kue koci? Nah, sekarang saya dan Mimi akan membuat isinya. Cara taunya supaya udah matang atau belum, itu adalah warnanya jadi berubah menguning ya Mi? Menguning. Ya, jadi agak lama nih, dari hijau tunggu sampai menguning. Ini sudah mulai menguning ya Mi? Berubah warna ya? Iya. Ya, setelah ditumbuk, kacang hijau ini masih harus dimasak dengan campuran air gula. Bu, ini dibulatinnya gini ya? Enggak usah, ini begini aja. Oh, satu tangan aja. Udah. Kalau dua tangan biar mantep. Jadi kalau kita mau bikin pepes, ayam, ikan, udang, itu boleh segala macam daun pisang. Tapi kalau untuk kue-kue termasuk kue koci ini, sebaiknya kita memakai daun pisang batu ya, supaya hasilnya tetap putih, tetap berwarna asli, tidak terpengaruh oleh warna dari daun yang sudah kena kukusan tadi. Ya, gini. Ujungnya di sini ininya. Oh, Terus gini Tuh, takut. iya, ini ya. Ini. Lipat. Terus, Terus ini dimasukin. Jadi Begini. bentuknya tuh. Jadi kayak bapak batin, ibu batin, saudara tua batin, saudara muda batin, 5 pancer. Oh, Jadi jadi rupanya ada filosofinya dalam bentuk membentuk kue koci ini. Jadi di dasar ini ada segi 4, yang berarti bapak batin ya Mi, batin, ibu batin, saudara tua batin, saudara muda batin, 5 yang ujung puncaknya ini Iya. kita sendiri ya. sendiri. Seperti itu rupanya. Dah semua Mi, sekarang kita kukus ya. Iya. udah buat asap. Ini dikukus selama berapa lama? 1 jam. Nah, Ini dia, kue belengep dan koci hasil karya Mimi Waci dan juga saya. Sekarang saatnya menikmati kue tradisional Indramayu ini bersama anak-anak sanggar Mimi Rasina. Ini adalah kue koci. Yang bertanya-tanya kue koci ini seperti apa? Dia tuh hampir mirip dengan kue bugis. Tapi bentuknya menjulang segitiga seperti ini. Nah, ada orang juga yang bilang kue koci ini adalah kue pipis monyong. Ya, pipis monyong. Nah, yang membedakan dengan kue bugis adalah kalau kue bugis pasti isinya unti ya Mi ya, kelapa gula merah itu. Indramayu, selain terkenal dengan buah mangga, ikan pindangnya juga kerap dicari pelancong domestik. Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dikenal sebagai produsennya ikan pindang. Di sini, mereka memasak pindang secara tradisional loh. Seperti Ibu Katmina, dia sudah puluhan tahun menjadi produsen ikan pindang, namun tetap setia menggunakan pawon dan kayu bakar untuk membuat pindang. Pindang merupakan hasil olahan ikan dengan teknik masak dan penggaraman. Pindang mempunyai variasi tampilan, cita rasa, dan tekstur yang khas, tergantung dari jenis ikan. Salah satu tujuan teknik pindang ini agar ikan bisa lebih tahan lama. Ikan yang sering digunakan untuk membuat pindang yaitu ikan layang dan salem. Gimana? Punya salam.
Bumbu untuk membuat pindang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, jahe, daun salam, daun serai, asam, gula putih, garam, dan kayu manis. Taburan bumbu dan ikan disusun di dalam panci yang dapat menampung 100 ikan ini. Begitu seterusnya hingga pancinya penuh. Tidak lupa ditambah daun pisang serta alang-alang yang berfungsi menghilangkan bau amis. Dan juga supaya ikannya tidak hancur. Setelah penuh, tambahkan air secukupnya. Lalu dimasak. Setelah mendidih, airnya kemudian dibuang. Lalu masukkan air gula putih dan asam yang telah melalui proses karamelisasi. Karamel ini nantinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi pindang. Dan karamel inilah yang membuat pindang akhirnya berwarna kecoklatan. Kurang lebih memakan waktu 4 jam untuk memasak pindang ini sampai ikannya empuk. Selanjutnya saya bersama Ibu Katmina dan Mbak Tawina akan membuat sayur keladi. Orang Indramayu menyebutnya dengan jangan gelo. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, asam jawa, lengkuas, kunyit, kencur, dan garam diulek sampai halus. Sedangkan sayurannya, selain daun gelo, ditambahkan juga kacang panjang, terong bulat, melinjo, daun melinjo, dan pete Cina. Gantian ya Bu, biar saya ngulek. Jago ngulek gini-gini. Ini sampai halus ya Bu ya? Iya, sampai halus, sampai ngaci. Sampai ngaci. Iya. Kalau Bu, kalau misalnya malas ngulek pakai Males blender, pakai blender. boleh ya? Boleh. Tapi enakan mana Bu? Enak deh, Ngulek ya? Daun keladi ini selain menjadi bahan masakan, juga dikenal sebagai obat herbal untuk penyakit kanker. Kandungan zat aktif dalam keladi mampu menghambat perkembangan dan pertumbuhan sel kanker. Selain itu, dapat juga dipakai obat untuk penyakit kulit dan bisul. Yang dipakai daunnya saja Ya, gagangnya dengan saja. gagangnya, batangnya ya. Iya. Yang ini kita ambil yang kecil. Yang kecil. Kenapa nggak yang besar? Yang besar ya gatal. Oh, gatel di. Iya. Ah. Ilat. Sini ya Bu, Salamnya. salamnya. Setelah bumbu masuk semua, barulah sayuran-sayuran hijau penuh gizi ini ikut masuk ke dalam panci. Sekarang tunggu sampai Sampai matang. matang. Ini kan jangan atau sayur khas Indramayu ya Bu. Iya. Apakah ada acara-acara khusus dalam menyediakan jangan ini atau bisa masak tiap hari atau gimana Bu? Ya bisa tiap hari, bisa jangan sayur medes. Sayur medes ini ya. Iya. Tapi kalau nggak salah saya dengar di setiap kawinan harus ada ya Bu? Ya ada Ah, sayur medes. Sayur medes ini di Iya. setiap pernikahan ada. Tapi kalau mau bikin tiap hari juga. Mau selamatan, sunatan Selamatan, ada. sunatan. Tapi kalau mau bikin tiap hari juga boleh. Boleh. Udah. Ibu kan setiap hari bikin pindang ya. Iya, Aku suka pindang Bu. suka. Suka. Cuma kalau aku suka makan pindang bagian dagingnya aja. Iya. Nah, kepalanya sama tulang itu suka terbuang. Iya dibuang. Nah ini, tapi kalau ibu kan biasanya dimakan dengan kepalanya kan. Iya, Nah, buat orang-orang yang nggak suka kepalanya nih Bu nih, aku jadi terpikir nih Bu nih, aku pengen bikin sesuatu yang memanfaatkan kepala dan tulangnya nih Bu.
Masih di Desa Lombang yang terkenal sebagai produsen ikan pindang di Indramayu. Hari ini saya mau bikin sesuatu. Pindang khas Indramayu, Lombang khususnya, Desa Lombang nih khususnya, dipadukan dengan cara masak dari Bali. Ya, di Bali itu Bu, ada yang namanya rujak kuah pindang. Nah, jadi rujak itu bisa buah, mangga muda biasanya. Ini kan kebetulan Indramayu ini kota mangga nih ya, dicampur dengan kuah pindang yang dibikin seperti kuah rujak juga ya. Nah, ini saya mau bikin rujak kuah pindang. Nah, biasanya kalau dari Bali, pindangnya ini Bu, kuah pindangnya dibikin dari ikan kucing yang segar. Nah, kalau kita kan punya pindang yang sudah jadi, ini bisa juga kita bikin Bu, ya. Nah, ini dagingnya mau saya pretelin dulu buat saya makan nanti. Tulangnya mau saya bikin kuah pindang. Jadi siap nih Bu ya. Kita tinggal rebus dengan sereh dan salam. Nggak perlu dikasih garam lagi karena pindangnya kan udah masin ya. Wis, kita rebus nanti. Sementara saya mau menyiapkan bumbu rujaknya. Mau ngulek nih Bu. Ya. Rempah yang digunakan untuk membuat rujak kuah pindang ini sangat sederhana. Cabai merah, cabai rawit, terasi, garam, dan gula putih diulek sampai halus. Kalau di Lombang nggak pernah pakai terasi? Enggak. Terasi kalau masak ikan. Oh, lucu juga ya. Di Lombang ini penghasil ikan yang sangat besar, Iya. tapi jarang pakai terasi. Nggak pernah malah ya. Nggak pernah kalau masak ikan nggak pernah pakai terasi. Tomat, bawang, cabai merah, cabai rawit mungkin ya. No terasi. Kalau ibu dan ibu-ibu di Lombang ini kalau masak ikan pindang diapain lagi nih Bu? Ini kan sudah matang nih ya Bu ya. Ini udah matang terus Udah matang. digoreng bisa. Dimasak apa nih? Dimasak kecap, tomat, Kecap, sabrang tomat. abang, bawang abang, bawang putih, terus pai asam, gula. Bu, daerah Lombang ini sudah berapa lama sih jadi penghasil pindang? Ya, gue 40 tahun dulu. 40 tahun, 40 tahunan. Iya. Daerah sini sudah 40 tahunan menjadi penghasil pindang. Ibu sendiri udah berapa lama jadi penjual pindang, pembikin pindang? 25 25 tahun. tahun. Kepala dan tulang ikan pindang ini direbus bersamaan dengan daun salam dan batang serai. Bumbu yang sudah halus ini lalu saya masukkan ke dalam rebusan kepala dan tulang pindang. Tidak usah terlalu lama memasaknya. Sampai semua bumbu tercampur, langsung diangkat dan disaring. Nah, karena Indramayu adalah kota mangga, buah inilah yang menjadi bintang dalam rujak kuah pindang ini. Supaya lebih segar, saya juga menambahkan kedondong dalam rujak ini. Cukup sederhana kan untuk membuat rujak kuah pindang ini? Siapapun pasti bisa membuatnya. Menjelang sore hari, semua masakan sudah tersaji. Sekarang saatnya menikmati menu kami hari ini. Habis. Jangan gelo dan goreng ikan pindang layang. Pas sekali perpaduannya. Untuk beberapa orang di daerah lain, jangan gelo ini rasanya unik karena dimasak dengan kayu manis tadi. Nah, memang mirip sayur asem sih, cuma isinya agak berbeda dan rasanya juga sedikit unik tadi ya.
Gimana rasanya, Bu? Enak. Enak. Benar. Bener. Nggak bohong. Enggak. Rasanya gimana tuh rasanya? Pas banget. Pas perak. Ada gurih dari ikan pindangnya. Itu dominan sekali. Dan tapi nggak enak karena kita campur buah tadi. Sebetulnya lebih enak lagi kalau mangganya itu pakai mangga cengkir yang muda. Ya. Indramayu sampai saat ini masih menyimpan warisan cita rasa kuliner leluhur yang mungkin tidak akan pernah hilang di gerus zaman. Saya akan terus mengkreasikan masakan khas Nusantara dengan kekayaan bumbu dan bahan yang dimiliki negeri istimewa ini.